Kita pernah mengalami suatu masa yang amat kelam, masa yang amat pahit. Karena Orde Baru pernah melakukan apa yang disebut dengan politik desoekarnoisasi, di mana politik desoekarnoisasi itu dimulai dengan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno tanggal 12 Maret 1967 melalui TAP MPRS nomor 33 tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno. Di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPR tersebut dikatakan secara eksplisit bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat Soeharto, dia katakan dalam laporan tertulisnya dan pidatonya di depan sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sementara bahwa Presiden Soekarno dituduh terlibat mendukung pemberontakan G30 SPKI dan melindungi tokoh-tokoh PKI. Kemudian atas tuduhan sepihak itulah kemudian TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu mencabut kekuasaan Presiden Soekarno tanpa proses pembuktian hukum apapun. Di dalam pasal 6 TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu ada perintah kepada pejabat presiden, dalam hal ini adalah Presiden Soeharto, untuk memberikan proses hukum dan keadilan atas tuduhan Presiden Soekarno mendukung pemberontakan PKI itu. Tapi apa yang terjadi, hadirin sekalian? Sampai Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970 dalam status tahanan politik di Wisma Yaso Jakarta, belum pernah ada proses peradilan apapun, apalagi peradilan yang fair bagi tuduhan yang amat keji kepada Bung Karno itu. Sampai akhirnya sang proklamator, Bapak pendiri bangsa Indonesia, penggali Pancasila, harus meninggal dunia dengan membawa beban yang amat berat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi pengikut-pengikutnya. Karena Bung Karno dituduh berkhianat kepada bangsa yang ia merdekakan sendiri. Dan Bung Karno dituduh melakukan kudeta terhadap kekuasaan pemerintahan yang jabatan presidennya sedang ia jabat sendiri. Sejak saat itulah kemudian pengikut-pengikut Bung Karno mengalami situasi represi politik yang amat luar biasa. Sehingga oleh karena itu pertemuan Front Farhenis Barisan Soekarnois yang terjadi di Jawa Timur ini boleh saya katakan adalah forum untuk pertama kalinya bertemunya organ-organ Marhenis dalam satu ruangan ini. Sehingga oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tuduhan keji itu menjadi tugas sejarah kita bersama. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kepada Mas Tok dan keluarga besar Bung Karno, Mas Eros, Pak Murdayapu dan senior-senior yang lain, saya ingin melaporkan tanggung jawab sejarah yang telah kami kerjakan secara bersama-sama. Tanggung jawab pertama terhadap tuduhan Bung Karno berkhianat kepada bangsa dan negara Indonesia melalui TAP MPRS nomor 33 tahun 67 pertama kali diselesaikan secara ketatanegaraan ketika MPR tahun 2003 membuat ketetapan MPR yang terakhir atau TAP MPR pamungkas. Saya sebut pamungkas karena setelah TAP MPR itu, MPR sudah tidak punya lagi kewenangan untuk membuat TAP MPR yang bersifat mengikat keluar. TAP MPR itu adalah TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan dan evaluasi materi serta status hukum seluruh ketetapan MPR, mulai dari ketetapan MPRS tahun 60 sampai TAP MPR tahun 2002. Dari keseluruhan TAP MPRS dan TAP MPR itu, ada 139 TAP MPRS dan TAP MPR yang pernah dikeluarkan oleh MPR sejak tahun 60. Di antara TAP-TAP MPR itu, ada TAP MPRS yang dinyatakan masih berlaku, ada yang dinyatakan tidak berlaku, ada yang dinyatakan berlaku dengan syarat.
TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan dan pembubaran PKI dinyatakan masih berlaku dengan syarat. Dan TAP MPRS nomor 33 tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno dinyatakan tidak berlaku lagi karena dia bersifat enmaleh. Enmaleh itu artinya bersifat final atau telah dilaksanakan. Jadi dengan demikian, secara yuridis ketatanegaraan, TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu telah resmi dicabut. Tetapi dia menimbulkan soal. Soalnya itu adalah bahwa pencabutan TAP MPRS nomor 3367 oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tidak menggugurkan tuduhan sebagaimana termaktub di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu tentang tuduhan Bung Karno berkhianat kepada bangsa dan negara dengan melakukan dukungan pemberontakan G30 SPKI. Lalu kemudian pada tanggal 7 November 2012 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Kepres nomor 83 tahun 2012 tanggal 7 November tahun 2012 yang memberikan status gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno. Apakah artinya, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan? Artinya adalah dengan Bung Karno mendapatkan gelar pahlawan nasional, maka tuduhan sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPRS nomor 33 tahun 67 bahwa Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan PKI gugur demi hukum. Mengapa demikian? Karena di dalam undang-undang tanda gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diatur syarat bagi seorang tokoh bangsa untuk memperoleh gelar pahlawan nasional dengan syarat antara lain tidak pernah melakukan perbuatan tercela semasa hidupnya. Yang kedua, tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, tidak pernah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara Indonesia. Maka dengan Bung Karno mendapatkan gelar pahlawan nasional, maka Bung Karno lolos syarat-syarat yang diatur di dalam undang-undang gelar dan tanda jasa itu. Yang artinya Bung Karno tidak pernah melakukan perbuatan tercela semasa hidupnya. Bung Karno tidak pernah dihukum oleh kekuatan hukum yang bersifat tetap. Dan Bung Karno tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Tugas sejarah memperbaiki citra dan nama baik Bung Karno telah kita lakukan. Tugas sejarah yang kedua adalah meluruskan sejarah lahirnya Pancasila. Kita sama-sama tahu, hadirin sekalian, proyek desoekarnaisasi Orde Baru, salah satu yang utama juga adalah melakukan distorsi dan manipulasi terhadap proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pidato 1 Juni Bung Karno tidak mereka akui. Mereka ganti bahwa pencetus pertama kali Pancasila adalah Profesor Yamin. Hari lahirnya Pancasila 1 Juni diganti dengan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Dan sejak saat itu di era Orde Baru dan bahkan di awal-awal pertengahan era reformasi ini, rakyat Indonesia banyak yang tidak tahu Pancasila yang katanya dasar dan ideologi negara. Tidak diketahui asal-usulnya, tidak diketahui siapa pembentuknya, tidak diketahui siapa penggalinya. Nah, tugas sejarah yang kedua ini juga telah kita tunaikan. Dimulai ketika tahun 2010 MPR RI menyelenggarakan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di gedung MPR RI. Kita tahu waktu itu terjadi perdebatan kenapa nama kegiatannya bukan peringatan hari lahirnya Pancasila. Karena terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita yang rata-rata tidak mengakui bahwa Pancasila itu bukan lahir pada tanggal 1 Juni. Tapi kita semua yang tergabung di dalam fraksi PDI Perjuangan, waktu itu MPR dipimpin oleh Ketua MPR almarhum Dr. Haji Muhammad Taufik Kemas, terus melaksanakan peringatan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Kita berpikir pada waktu itu meskipun
namanya adalah peringatan pidato Bung Karno, tapi insya Allah rakyat tahu yang dimaksud peringatan pidato Bung Karno itu adalah kita mulai memperingati hari lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Alhamdulillah, wa syukurillah, dari kegiatan itu akhirnya tanggal 1 Juni 2016 yang lalu, Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, telah menyudahi polemik tentang hari lahirnya Pancasila itu, di mana Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Kepres nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.